Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 9 pada materi kemagnetan. Bersama saya Arista Indriawati, SPD dari MTS Negeri 1 Cilacap. Magnet digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bel sekolah, tape recorder, kulkas, kunci mobil, dan lain-lain. Nah, pengetahuan tentang kemagnetan akan membantu kita memahami bagaimana peralatan listrik tersebut dapat bekerja. Mari kita pelajari materi kemagnetan untuk lebih memahami kemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain adalah yang pertama, kita akan membahas tentang macam-macam magnet. Yang kedua, tentang sifat-sifat magnet. Kemudian yang ketiga, cara membuat magnet. Sedangkan yang keempat adalah medan magnet. Yang kelima, kemagnetan bumi. Dan yang terakhir adalah elektromagnet. Mari kita bahas satu persatu mulai dari bagian yang pertama. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu magnet. Magnet adalah logam yang dapat menarik logam lain seperti besi, baja, nikel, dan sejenisnya. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang bisa menarik benda lain yang juga terbuat dari logam seperti besi, baja, kobal, dan juga nikel. Kemudian kita masuk yang pertama tentang macam-macam magnet. Magnet itu macamnya banyak sekali. Yang kita awali yang pertama, menurut asalnya atau kejadiannya, magnet itu dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang memang sudah tersedia di alam. Jadi secara alami memang dia sudah ada. Sedangkan yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah awalnya benda tadi bukan magnet tapi sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu karena membutuhkan magnet, sehingga kita katakan sebagai magnet buatan. Kemudian kita lihat untuk macam yang lain. Menurut bentuknya, magnet juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya seperti batang, kita katakan sebagai magnet batang. Ada magnet yang seperti jarum, magnet jarum. Ada magnet silinder, ada magnet tapal kuda, ada magnet U, dan ada magnet keping. Kemudian kalau menurut sifatnya dibagi menjadi dua, ada magnet permanen dan magnet sementara. Magnet permanen itu adalah magnet yang sifatnya tetap, artinya saat dia sudah menjadi magnet maka dia tidak bisa dirubah menjadi dihilangkan sifat kemagnetannya. Sedangkan apabila magnet itu sementara, maka magnet itu suatu saat dia menjadi magnet tapi dia bisa dihilangkan sifat kemagnetannya dengan perlakuan tertentu. Benda secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu contohnya ada tembaga, ada perak, dan karet. Dan juga masih banyak lagi contoh benda yang lain. Kemudian kita masuk pada benda magnetik, bahwa benda magnetik terdiri dari atas tiga macam, dibagi menjadi tiga macam. Ada benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada nikel, ada baja, ada besi, dan kobal. Kemudian ada juga benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Dia ditarik oleh magnet, tetapi sifatnya lemah. Contohnya ada platina, ada magnesium, dan aluminium. Kemudian ada benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya ada bismut, timah, seng, emas, dan timbal. Kita masuk ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang memiliki sifat magnet. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Ini bisa kita buktikan saat kita menggantung magnet pada posisi bebas. Kita gantung magnet dalam kondisi bebas, maka dia akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Karena memang magnet dia memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan.
Yang ketiga adalah bahwa kutub magnet itu bisa, apabila kutub magnet tadi didekatkan, maka dia bisa memberikan suatu interaksi. Apabila kutub magnet itu sama, maka dia akan tolak-menolak. Tetapi jika magnet tadi tidak sejenis atau kutubnya berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Magnet itu memiliki medan magnet, yaitu ruang di sekitar magnet yang mudah dipengaruhi oleh magnet dan akan mengalami gejala magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut, atau memiliki sifat magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Sekarang kita masuk pada teori kemagnetan. Setiap benda magnetik terdiri atas magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Benda yang bukan magnet, arah magnet elementernya itu tidak teratur. Sedangkan benda yang arah magnet elementernya teratur itu bisa memiliki sifat kemagnetan yang kuat. Contohnya pada gambar yang A, di situ magnet elementernya, magnet kecilnya itu tidak teratur, sehingga dia merupakan bukan magnet. Tetapi kalau benda magnet itu arahnya teratur, arah magnet-magnet elementernya dia akan teratur seperti terlihat pada gambar bagian yang B. Besi memiliki sifat magnet-magnet elementer yang mudah diatur, tetapi juga lebih mudah berubah susunannya. Itulah sebabnya besi sangat mudah dijadikan magnet, akan tetapi juga sangat mudah kehilangan sifat magnetnya. Karena mudah diatur, dia mudah menjadi magnet, tapi dia juga mudah menghilangkan sifat magnetnya. Jadi kemagnetan besi bersifat sementara. Berbeda dengan baja. Baja memiliki sifat magnet-magnet elementer yang sulit diatur, tetapi juga sulit berubah susunannya. Jadi saat dia sudah bisa berubah menjadi magnet, maka dia akan sulit dihilangkan sifat kemagnetannya. Itulah sebabnya baja sulit dijadikan magnet, akan tetapi jauh lebih sulit kehilangan sifat kemagnetannya. Jadi kemagnetan pada baja, jadi apabila baja sudah bisa berubah menjadi magnet, maka dia akan bersifat tetap. Jadi kemagnetan baja bersifat tetap. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu cara membuat magnet. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara menggosok. Cara menggosok di sini adalah bahwa suatu benda magnetik dia bisa berubah menjadi magnet apabila dengan cara menggosok-gosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur. Itu pada besi atau baja. Ya, jadi kita tahu bahwa besi dan baja memiliki termasuk benda magnetik, sehingga dia bisa dibuat menjadi magnet. Saat magnet digosok-gosokkan secara berulang-ulang secara teratur pada besi atau baja, maka besi atau baja tadi akan bersifat magnetik. Kutub baja yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub dari magnet yang menggosoknya. Kita lihat pada gambar. Di situ misalnya besi kemudian digosok-gosok dengan magnet. Saat tepat jatuh di titik awal, misalnya yang kita gunakan untuk menggosok adalah kutub utara dari magnet secara berulang-ulang, maka kutub utara saat jatuh awal itu akan pada besi itu akan menjadi kutub utara magnet pada besi tadi. Ya. Kemudian yang di ujungnya akan selalu berlawanan dengan yang awal jatuhnya tadi atau magnet yang digosok, sehingga di ujungnya itu dari besi akan menjadi kutub selatan. Jadi saat awal digosokkan itu sebagai kutub utara, maka yang di akhir menjadi kutub selatan. Kita lihat di situ, saat awal dijatuhkan berarti ujungnya, karena yang dipakai menggosok adalah kutub utara, maka yang di awal adalah kutub utara, sedangkan di ujung yang akhir adalah kutub selatan. Karena di ujung akan berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kemudian kita lihat untuk cara membuat magnet yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Kita lihat gambarnya di situ bahwa ada paku, ya ada paku, kemudian ada
besi atau baja yang dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik, ternyata dia juga bisa menarik paku-paku yang ada di sekitarnya. Sebatang besi atau baja bisa dibuat menjadi magnet dengan dililiti kawat kumparan dan dihubungkan dengan baterai. Untuk menentukan kutub-kutub magnetnya digunakan kaidah tangan kanan menggenggam, di mana arah keempat jari itu menunjukkan arah arus listrik pada kumparan, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnet. Kita lihat dulu dari gambar bahwa di sini ada batu baterai dihubungkan dengan kawat penghantar, kemudian kawat penghantar tadi dililitkan pada besi atau baja di situ ya. Ternyata besi baja itu sendiri sebenarnya dia tidak memiliki dia bukan magnet, tetapi saat dialiri dengan arus listrik dia dililiti oleh kawat, maka ternyata dia bisa berubah menjadi magnet. Buktinya dengan cara ada paku di situ diletakkan di sekitarnya, ternyata dia bisa tertarik. Tadi kita katakan bahwa untuk menentukan kutub-kutub magnet tadi, magnet yang sementara yang karena adanya arus listrik, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang menggenggam. Kita lihat di situ, ternyata yang pertama ada batu baterai, ada kutub positif dan negatif. Saat kutub positif diletakkan di sebelah kanan, maka arus akan mengalir ke kanan, ke atas lilitan, kemudian ke bawah, ke atas lagi. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Arah utara selatannya, utaranya ada di sebelah kiri, yang kanan di sebelah, yang kanan merupakan kutub selatan. Karena sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka bagian yang menggenggam tadi, bagian ibu jarinya adalah kutub utara, bagian keempat jari merupakan arah arus listrik. Jadi saat baterainya tadi dirubah, kutub positif sebelah kanan, yang negatif sebelah kiri, ternyata kutub utara selatan dari magnet juga berubah. Kita lihat di situ ya, awalnya utaranya sebelah kiri, selatan sebelah kanan, setelah itu baterainya dibalik, ternyata menjadi berlawanan. Jadi kita lihat di situ, apabila kutub positif, bagian yang panjang dari sumber arus itu kita katakan sebagai kutub positif, ada arah arus, di situ I ditunjukkan oleh tanda panah, kemudian arusnya melingkar ke bagian atas, ternyata ibu jari menunjukkan sebagai kutub utara, P-nya kita katakan sebagai kutub utara, dan Q-nya sebagai kutub selatan. Ya, di situ kita lihat bagian yang panjang adalah kutub positif dari arus listrik, ada arus listriknya ke arah atas, kemudian tangan yang menggenggam ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian yang keempat jari merupakan arah arus listrik, kemudian ibu jari itu menunjukkan arah magnet utara. Jadi di situ ibu jarinya menuju ke atas, berarti bagian P itu adalah utara. Sedangkan yang keempat, tangan menggenggam adalah menunjukkan arah arus. Kalau P-nya sebagai utara, maka ujung yang lain merupakan kutub selatan. Bisa kita amati dari gambar, cukup jelas ya. Kemudian kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu cara membuat magnet dengan induksi atau influensi. Membuat magnet dengan induksi, caranya yaitu dengan mendekatkan magnet pada batang besi atau baja. Kutub magnet yang terbentuk pada ujung besi atau baja yang diinduksi berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksi. Kita lihat di gambar, ada magnet utara selatan, kemudian bawahnya adalah besi atau baja. Di bawah besi atau baja kemudian diletakkan paku kecil-kecil, ternyata dia bisa tertarik. Itu artinya besi baja yang didekatkan, yang diletakkan di dekat magnet, ternyata dia sudah bisa berubah menjadi magnet, walaupun sifatnya mungkin sementara. Nah, kita lihat ternyata saat magnet tadi, yang magnet penginduksi adalah utara di atas, selatan di bawah, maka besi atau baja yang berubah menjadi magnet di bawahnya berlawanan arah dengan yang di dekatnya. Kalau penginduksinya sebagai yang di bawah itu ada kutub selatan, maka yang di dekatnya adalah menjadi kutub utara magnet tadi. Jadi pada besi tadi, bagian di dekat dengan kutub utara, kutub selatan dari magnetnya akan berubah menjadi kutub utara.
sedangkan bagian yang lainnya otomatis menjadi kutub selatan. Berikut kita lihat di situ apabila ada magnet utara dan selatan, kemudian bagian yang di ujung yang di dekat dengan paku besi itu adalah sebagai kutub selatan, maka Y di sini, Y itu di dekat kutub utara, dia akan berlawanan arah dengan kutub selatan tadi, sehingga Y adalah kutub utara. Kalau Y kutub utara, maka ujung yang lain Z adalah akan menjadi kutub selatan. Kalau Z kutub selatan, maka di sebelahnya akan berlawanan, yaitu P. Dia akan menjadi kutub utara, sedangkan di ujung yang lain juga berlawanan sehingga menjadi kutub selatan. Jadi kalau ada magnet dikatkan dengan paku dan paku lagi, maka paku yang di sebelahnya dekat dengan magnet berlawanan. Y sebagai kutub utara, Z sebagai kutub selatan, P akan menjadi utara lagi, dan Q menjadi kutub selatan. Kita lanjutkan dengan cara menghilangkan sifat kemagnetan pada benda. Yang pertama, dengan cara magnet yang tadi sudah dibuat, magnet dipukul-pukul. Saat magnet dipukul-pukul, maka dia akan kehilangan sifat kemagnetannya. Yang kedua, dengan cara dipanaskan. Yang ketiga, dengan cara memutus arus pada magnet listrik atau elektromagnet. Jadi tadi elektromagnet adalah benda yang bisa dirubah menjadi magnet apabila dia dialiri arus listrik. Nah, kalau arus listriknya diputus, maka otomatis sifat kemagnetannya juga akan hilang. Yang keempat, apabila benda magnet tadi diletakkan pada medan listrik. Kita masuk pada medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet di mana benda magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Garis-garis magnet atau fluk magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Jadi apabila suatu benda magnetik diletakkan di medan magnet, maka dia masih akan terpengaruh. Dia akan bisa mendekat ke magnet, akan tertarik oleh magnet. Tapi kalau dia sudah berada di luar medan magnet, maka dia tidak akan terpengaruh. Nah, medan magnet itu juga ternyata dia memiliki garis imajiner berupa garis-garis gaya magnet atau fluk magnetik, di mana garis-garis tadi menggambarkan adanya medan magnet. Garis-garis gaya magnet akan terlihat bahwa dia akan keluar dari kutub utara, akan menuju ke kutub selatan, seperti terlihat pada gambar. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat garis-garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnetnya kuat, sementara kalau tempat yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya semakin lemah. Kita masuk tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Pada tahun 1820, ilmuwan Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengetahui adanya hubungan medan magnet dengan peristiwa kelistrikan yang dikenal dengan percobaan Ørsted. Percobaan ini membuktikan adanya hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah bahwa kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan listrik yang berbentuk melingkar di sekitar kawat tersebut. Percobaan Ørsted itu berawal saat Ørsted menyadari bahwa jarum kompas yang diletakkan di samping kawat berarus ternyata akan menunjuk arah tertentu. Yang pertama, pada saat kawat tidak dialiri arus listrik atau I sama dengan 0, jarum kompas itu tidak menyimpang. Yang kedua, dia juga mengamati bahwa pada saat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas tadi menyimpang. Arah yang dituju oleh arus kompas itu selalu tegak lurus arah arus. Sedangkan yang keempat, pada saat arus dibalik, arah jarum kompas pun akan terbalik.
Mungkin kita lihat pada gambarnya seperti ini. Yang pertama di situ arus listriknya saat saklarnya dibuka atau tidak ada arus listrik, ternyata jarum kompas menuju ke arah utara dan selatan. Kemudian pada saat kenapa dia menuju ke arah utara selatan? Karena di situ I-nya sama dengan 0, tidak ada arus yang mengalir. Yang kedua, saklar itu dihubungkan. Saat saklar tertutup, maka di situ ada arus yang mengalir. Ternyata kutub kompas, jarum kompas yang tadinya menuju ke arah utara selatan, dia akan menyimpang ke bagian atas. Nah, setelah itu baterainya dibalik arahnya, sehingga kutub positif dan negatifnya akan terbalik. Ternyata menyimpangnya juga berbalik. Yang tadinya menyimpang ke atas berubah menjadi menyimpang ke bawah. Dari hasil pengamatan tersebut, Oersted menyimpulkan bahwa yang pertama, kawat lurus yang dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Yang kedua, medan magnet akan terbentuk pada bidang datar imajiner yang memotong kawat berarus. Arah medan magnet adalah tegak lurus terhadap arah arus. Yang ketiga, kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang keempat, kuat medan magnet di suatu titik tertentu berbanding terbalik dengan jarak titik tersebut ke magnet. Dari percobaan tersebut, ternyata bisa kita lihat bahwa percobaan menunjukkan bahwa peristiwa kelistrikan mempunyai hubungan dengan peristiwa kemagnetan. Dari hasil pengamatan tersebut, Oersted menyimpulkan bahwa kawat yang dialiri arus akan menghasilkan medan magnet. Di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Dan arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Ya, kita lihat di situ sama seperti yang di awal, bahwa di situ jarum kompas tadinya menuju ke arah utara selatan, diberi arus ke atas, dia menyimpang bergeser ke arah kanan. Kemudian kalau arusnya ke bawah, ternyata bergeser ke arah kiri. Nah, dengan gejala yang terjadi, maka Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan arah keempat jari lain menunjukkan arah medan magnet. Di situ arah medan magnetnya berarti yang ditunjukkan oleh tangan, yang ke atas itu berarti arah arus. Ya, kemudian yang melingkar ke kanan itu menunjukkan arah medan magnet. Kita lanjutkan dengan kemagnetan bumi. Sebuah magnet yang digantung bebas ternyata selalu menunjuk ke arah utara selatan. Hal ini menunjukkan bahwa di permukaan bumi terdapat medan magnet dan gaya yang mempengaruhi kutub magnet tersebut. Kutub utara magnet selalu menghadap ke arah utara bumi, karena di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Yang kedua, kutub selatan magnet selalu menghadap ke arah selatan bumi, karena di kutub selatan bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Bumi sebagai sebuah magnet besar dengan kutub selatan magnet terletak di dekat kutub utara bumi, dan kutub utara magnet bumi terdapat di dekat kutub selatan bumi. Jadi arah kutub bumi dengan kutub magnet bumi itu adalah berlawanan. Magnet di dalam kompas pada umumnya tidak dapat menunjukkan utara selatan, tetapi agak menyimpang. Sebab letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat pada kutub-kutub bumi. Oleh karena itu, garis-garis gaya magnet bumi
tidak berhimpit arahnya dengan arah utara selatan. Penyimpangan dari arah utara selatan yang sebenarnya ini disebut sebagai deklinasi. Sudut yang dibentuk oleh magnet dengan garis mendatar disebut inklinasi. Jadi inklinasi terjadi karena adanya garis-garis gaya magnet bumi ternyata tidak sejajar dengan permukaan bumi. Oleh karena itu, sebuah magnet jarum yang dapat berputar pada sumbu mendatar biasanya tidak menempatkan diri pada keadaan mendatar, tetapi miring. Ya, kalau kalian lihat jarum kompas juga akan menuju ke arah utara selatan, tetapi ada sedikit penyimpangan. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Kita lihat di situ. Ya, deklinasi jadi arah utara selatan bumi yang sebenarnya ternyata ada penyimpangan sedikit. Geser ke arah kanan, ini yang kita katakan sebagai deklinasi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnet atau garis-garis gaya magnet di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi. Jadi ada deklinasi, itu berarti penyimpangannya terhadap utara selatan pada garis vertikal, sedangkan inklinasi penyimpangannya terhadap garis horizontal. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu elektromagnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililiti menjadi kumparan. Jadi kawat yang dililiti menjadi kumparan itu biasanya dililitkan pada magnet, pada besi atau benda magnetik sehingga dia bisa menjadi magnet. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet. Medan magnet menghilang ketika arus tadi dimatikan. Jika ke dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi besar. Jadi susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kuat arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula medan magnetnya. Sedangkan yang kedua dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Jumlah lilitan dalam kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Yang ketiga dipengaruhi oleh bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Dari elektromagnet ternyata itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama bisa digunakan pada bel listrik, misalnya di sini. Ya, itu gambarannya. Jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu pemukul akan mengenai gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali sehingga akan terdengar bunyi bel. Kemudian contoh penggunaan elektromagnet yang lain adalah pada relay. Relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik atau arus listrik yang kecil dapat menghubungkan atau memutus arus listrik yang besar. Relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak dika dan mengalirlah arus di rangkaian sekunder atau motor menjadi berputar. Kita lihat pada gambarnya, di situ adalah berbagai macam bentuk relay yang biasa digunakan. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang materi kemagnetan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.